Selamat datang kembali di segmen analisa. Terkait dengan tenggelamnya Dante, ini masih membuat pro dan kontra di masyarakat. Tak sedikit dari teman-teman ibundanya Dante, Tamara ya, baik itu public figure ataupun juga orang biasa, yang sekarang ini juga cukup banyak membela Tamara. Dikatakan bahwa mana mungkin seorang ibu tega melakukan tuduhan dari netizen bahwa dugaannya Tamara melindungi sang kekasih yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan banyak juga nih public figure yang mengatakan bahwa Tamara adalah sosok yang begitu sayang terhadap Dante dan A, B, C, dan D. Tetapi alat bukti dan juga CCTV fakta yang sudah beredar di masyarakat nggak bisa dibantah bahwa meninggalnya Dante karena tenggelam tersebut bukanlah sekedar kelalaian. Karena apa? Kalau kelalaian tidaklah seperti itu. Misalnya kalau lalai itu, misalnya si tersangka sedang merokok atau bahkan main HP kemudian nggak melihat, nggak mengawasi dan tenggelam, itu masuk akal. Tetapi keterangan terbaru dari Kombes Pol Wirasatya di Reskrimum Polda Metro Jaya, ada tambahan terbaru yang ngebuat kita selain mengenai Dante dibenamkan sebanyak 12 kali, ternyata juga ada detik-detiknya. Maksudnya detik seperti apa? Maksudnya adalah kan alibi dari tersangka bilang bahwa saya itu di hari kejadian memang lagi ngelatih Dante untuk belajar berenang menggunakan teknik pernapasannya. Well, ada detik-detiknya yang ada yang 14 detik, Dante dibenamkan, ada yang cuma 2 detik, cepet banget, ada yang terakhir adalah 54 detik. Apakah itu adalah ciri khas dari orang yang sedang melatih pernafasan? Ini sih nggak masuk akal sama sekali. Toh juga kalian tahu ya, selain bukti CCTV ini juga ada beberapa hal yang sudah aku bahas di video sebelumnya bahwa ini nggak mungkin bahwa ini adalah sebuah kelalaian semata. Kita simak dulu keterangan dari Direskrimum Polda Metro Jaya pada saat memberikan keterangan yang ngebuat aku sebegitu kejamnya modusnya. Ini beliau akan menyampaikan mengenai modusnya di sini. Tersangka melihat ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Tersangka melihat kanan dan kiri. Ada CCTV yang dipotong yang kemudian dipublikasikan untuk memastikan tidak ada orang yang melihat. Itu yang disampaikan bagian pertama. Lalu kemudian membenamkan korban ke dalam kolam sebanyak 12 kali. Nah, menit-menitnya ini yang ngebuat kita dengan durasi waktu yang bervariatif, Oke. antara lain 14 detik, 14 detik, oke, masih masuk akal. 24 detik, Uh, kemudian 4 detik, oke, cepat ini. kemudian 2 detik, Oke, cepat. kemudian 26 detik, kemudian 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik. 54 detik. Gila. Pada durasi dibenamkannya di kolam akan diberikan penjelasan lebih dekat. Ini gila loh. 54 detik bagi mereka yang masih mengatakan bahwa tersangka ini tidak ada maksud untuk melakukan hal seperti itu. Ya, nih aku ulang lagi ya, dari 12 kali Dante dibenamkan, 14 detik. Oke lah, masih bisa lah ya. 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan terakhir 54 detik. Ya, bagian terakhir yang 12 kali ini kan ya, mungkin kalau masih awal nih teman-teman ya, masih kita latihan berenang dalam tanda kutip, seperti klaimnya tersangka. Kalau masih awal-awal 14 detik masih kuat, masih kuat. Tapi kalau kita semakin lama, apalagi kondisinya Dante itu sedang berenang. Kalian yang sering berenang atau berlari lah, kurang lebih olahraga kardio kan mirip-mirip antara berenang dan lari. Miripnya adalah pada saat kita sudah di menit-menit terakhir, sudah semakin banyak kita bergerak, itu kita akan semakin lemes. Justru di bagian terakhirnya,
yang sudah dia 12 kali mencoba berenang, itu gimana rasanya sudah ada air masuk ke mulutnya Dante, ke hidungnya Dante. Kemudian yang terakhir justru malah diberikan yang paling berat adalah 54 detik. Kita memang lihat di CCTV itu nggak ada kok, CCTV-nya cuman nggak nyampe 1 menit kok, yang aku sudah tayangkan di Instagramku. Kalian bisa tonton di Anjasa Sumara, Instagramku di sana. Itu kan nggak nyampe 2 menit ya. Tapi ini kan dipotong-potong, sudah disesuaikan karena memang ada banyak adegan-adegan yang nggak bisa tayang di sosial media. 54 detik, kita aja yang orang dewasa itu belum tentu sanggup loh, apalagi 54 detik itu letaknya adalah di bagian akhir. Si Dante udah capek berenang, makanya nggak heran pada saat diangkat ke pinggir kolam renang, Dante menurut keterangan dari saksi yang ada di TKP bahwa saat itu bibirnya itu sudah mengeluarkan buih dan juga ada sisa makanan keluar semuanya. Ya kalian tahu lah kalau kita berenang kan pada saat itu kita juga tahu bahwa yang ada dalam perut kita juga keluar karena banyak air yang masuk ke sana. Ini gila loh. Jadi bagian yang sangat aneh sekali. Kemarahan dari seorang Tamara, seorang ibu yang biasanya akan dilakukan oleh seorang ibu kepada siapapun yang membuat putra-putrinya terluka, itu kesannya tidak terlihat sih. Walaupun sekarang sudah muncul banyak video di TikTok yang beredar pada saat Tamara itu menangis di makamnya Dante, teriak-teriak dan sebagainya. Tapi secara logika ya, secara manusiawi aja ya, secara emak-emak gitu, mau dia ekonominya bawah, menengah, atas, kayak aku dulu aja ya, mungkin banyak lah, aku ngelukain adikku, jatuh gitu, itu aja aku bilang sama sama dia, jangan bilang-bilang ya, ntar aku dimarahin sama emak gitu. Tapi kalau ini yang sudah sampai meninggal dunia, malah dia bilangnya, saya nggak mau ketemu sama kekasih saya dulu. Waktu itu bilangnya orang dewasa kan ya, yang nemenin Dante. Saya nggak mau ketemu dulu sama dia, saya nggak mau mendengarkan penjelasan dulu sama dia. Nanti setelah saya melihat CCTV, ternyata lihat CCTV-nya juga lama banget. Setelah pemakaman aku tangkapnya di sini. Itu kan aneh, orang yang mengetahui ada buah hatinya yang katanya disayangi, bukannya langsung mencari tahu, mengklarifikasi ada apa ini, malah dia nggak mau ketemu, nggak mau mendengarkan klarifikasi. Itu adalah respon yang nggak wajar, walaupun ada psikologi juga yang bilang begini, tiap orang tuh punya respon yang berbeda-beda dalam menghadapi kesedihan. Misalnya nih ada salah satu psikolognya, aku nggak mau nyebut namanya karena menurut aku terlalu mengada-ada. Katanya dia bilang begini, dulu waktu saya nih kehilangan orang tua saya pun juga sama. Reaksi saya tuh cuma diem aja, tidak menangis, tapi diem aja. Ya berbeda lah ceritanya itu kan kalau meninggal dunia karena sakit, sudah lama, kemudian juga dia diem aja, tidak memberikan keterangan A, B, C, dan D, kita bisa pahami. Tetapi kan kalau untuk reaksinya Tamara ini, dia itu tidak diem aja, tetapi dia tuh berbicara di media massa. Memang ada beberapa kali rekaman yang menunjukkan Tamara itu kayak tidak stabil emosinya. Tetapi yang ngebuat kita aneh bukan tentang hal-hal yang sifatnya seperti itu, tapi tentang reaksinya dia ke sang kekasihnya, yang saat ini sudah menjadi tersangka. Terus juga mengenai gerakan. Gerakan mencurigakan yang membuat Dante tak bisa meraih pinggir kolam renang. Disampaikan dari Kombes Pol Wirasatya. Gerakan mencurigakannya ini adalah, kan kalian tahu di video yang sudah aku upload di Instagramku, kalian tonton aja di sana, itu Dante ya, pada saat dia mau berusaha menuju ke pinggir kolam, sama tersangka itu didorong lagi, dibenamkan lagi, dorong lagi, benamkan lagi. Itu aneh, gerakannya nggak wajar. Kemudian juga sama mengenai putrinya yang ada juga di kolam renang tersebut. Ada yang bilang bahwa putrinya itu masih usia 6 tahun anjas, jadi dia nggak ngerti apapun. Tapi tetap ya, tapi kalau aku lihat dari videonya tersebut, itu kan putrinya bisa berdiri kan, atau dia berenang. Coba cek lagi di Instagramku itu, putrinya itu masih bisa ngambang karena si tersangka ini cuma fokusnya adalah ke Dante gitu. Si putrinya bisa menghandle dirinya sendiri. Entah apakah mungkin di ujung kolam itu ada yang lebih tinggi, walaupun memang dalam di area Dante, mungkin kan ada sebagian kolam renang itu yang semakin ke pinggir dia akan semakin lebih rendah ya, nggak semakin dalam. Artinya ada mungkin kalau di tengah-tengah itu 1,5 meter, sementara kalau sudah menuju ke pinggir mungkin hanya 1 meter sampai mungkin nggak nyampe ya berapa sentimeter, mungkin aja ada seperti itu. Tetapi reaksinya tuh memang nggak ada apa-apa kan, karena dari bahasa tubuhnya aja kita nggak ngelihat bahwa si
anak tersebut panik. Ya, tanpa bermaksud untuk menyalahkan dia, tapi kita pengen tahu apa yang terjadi. Kenapa kok dia bisa begitu tenang, tidak ada reaksi apapun? Apakah suasana di sana sedang berisik banget? Menurut aku enggak, karena keterangan dari Kombes Pol Wira Satya juga adegan kenapa ada yang cuma 2 detik, 4 detik, terakhir 54 detik. Itu karena di CCTV lain menunjukkan bahwa ada orang yang lewat, lifeguard yang lewat pada saat ada orang-orang di sekitar kolam renangnya tempat dia mandi itu ada yang lewat. Tersangka ini membenamkannya cepat. Ya tadi itu 2 detik, 4 detik, itu cepat. Tapi kalau nggak ada orang yang lewat, itu dibenamkannya lama. Itu aneh, itu nggak niat untuk yang namanya melatih berenang. Apakah itu adalah indikasi melatih berenang? Nggak mungkin. Aku bisa bayangkan bagaimana sakit hatinya seorang ya bapaknya dari Dante gitu melihat putranya dibegitukan, terlepas mengenai drama kehidupan keluarganya yang dikatakan bahwa ya bapaknya Dante sudah mungkin hampir setahun tidak berjumpa dan baru berjumpa lagi tuh di Januari 2024. It's another story. Mereka punya masalah pribadinya masing-masing, dan ini juga yang sempat disampaikan oleh adiknya, dugaannya dari tersangka yang bilang bahwa menyatakan ya ke bapaknya Dante bahwa ya kalau kamu punya masalah yang belum terselesaikan sama Tamara, jangan bawa-bawa ke urusan ini. Kesannya adalah bahwa tersangka ini mau dijadikan alat balas dendamnya untuk saling sakit hati antara kedua individu ini. Well, menurut aku ini nggak ada hubungannya sih sama permasalahan pribadi mereka, tapi ini adalah tentang tindak pidana gitu, dan memang jelas sudah ada alat bukti yang kuat mengarah ke sana. Mulutnya sudah mengeluarkan buih dan sisa makanan. Ini adalah bukti yang menunjukkan bahwa Dante sudah tidak bernafas pada saat dia diangkat dari kolam renang oleh tersangka. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit, itu sudah meninggalnya itu sudah dalam kolam renang sih. Ini sudah dikonfirmasi dengan hasil otopsi yang sudah disampaikan bahwa memang kan otopsinya sudah telat ya, sudah 10 hari setelah meninggal dunia dimakamkan, tapi masih ada jejak-jejak, misalnya di bagian tulang sumsum dan juga organ hatinya itu ada ganggang dan juga tumbuhan khas air yang tipikal kalau itu terjadi kepada orang yang meninggal dunia. Tapi kalau untuk mengetahui cairan di dalam organ tubuhnya sudah nggak bisa lagi. Dan ada keterangan juga update dari dokter yang menanganinya, memang ciri khasnya itu adalah meninggalnya karena tenggelam dunia. Dan artinya itu meninggalnya adalah bukan pada saat dia dibawa menuju ke rumah sakit, tapi di kolam renang tersebut memang sudah meninggal dunia. Dan itu juga akan diperkuat dengan waktu kematian yang bisa dicek dari foto-foto. Karena memang kalau untuk melihat waktu kematiannya Dante dari otopsi kemarin, sudah nggak bisa sih setahu aku, akan sangat sulit sekali, tetapi bisa dicek adalah dengan menggunakan foto-foto yang ada waktu itu diambil di rumah sakit. Nanti dari foto-foto tersebut akan dilihat ini warnanya seperti apa, kulitnya, jam berapa, akan diprediksi kurang lebih kapan waktu kematiannya, plus juga dengan ada CCTV tersebut. Tanpa adanya data otopsi pun sudah bisa ketahuan waktu kematiannya kapan, karena kan CCTV-nya menunjukkan itu jam berapa. Jadi terlalu mengada-ada kalau dikatakan bahwa tersangka ini sedang melatih untuk berenang. Ya, kalau memang nanti dalam persidangan dibuktikan beneran ini memang itu adalah metode khusus untuk melatih berenang, ya kita harus percaya. Tapi kalau nggak ada metode seperti ini, jadi jangan terlalu dipaksakan. Profil dari tersangka ini bukan orang sembarangan, dari kalangan menengah atas. Kalian sudah tahu ceritanya seperti apa. Kita akan terus kawal kasus ini. Ada keadilan untuk Dante yang harus diperjuangkan. Justice for Dante. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Udian Jasa Sumara. Sampai jumpa.